Di kebudayaan Peru, Leslie Urteya mempertanyakan bagaimana spesimen tersebut yang katanya merupakan artefak prahismanik bisa meninggalkan Peru dan mengatakan bahwa tuntutan pidana telah diajukan kepada Maussan. Saya tidak khawatir, saya sama sekali tidak melakukan tindakan ilegal, tangkis Maussan kepada awak media. Lalu bagaimana mumi itu tiba di Meksiko adalah sebuah pertanyaan yang menurutnya tak pernah bisa dia jawab. Dikutip oleh ucapan Maussan di dalam sidang di Meksiko tersebut, barang-barang tersebut milik seorang pria Meksiko yang konon berada di kantor Maussan dan pada hari Jumat menolak untuk disebutkan namanya saat ditanya oleh awak media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat BP Channel. Jumpa lagi di postingan para pembelajar yang masih dengan mempelajari berbagai macam keunikan dunia dan juga sejarah-sejarah di masa lampau. Di postingan kali ini, gue sedikit ingin membahas tentang keberadaan makhluk asing atau yang konon ditemukan mayat alien di Kongres Meksiko baru-baru ini yang tengah viral di sosial media maupun media-media digital. Oke, simak videonya hingga selesai agar tidak gagal paham ya. Viral sebuah berita adanya sebuah benda yang diklaim sebagai makhluk dari luar bumi atau disebut sebagai mayat alien yang baru-baru ini menggegerkan dunia. Dengan bentuk seperti alien yang tergambarkan dalam film animasi yaitu E.T. besutan sutradara Steven Spielberg yang pernah fenomenal di tahun 1982. Benda ini sendiri makin diyakini oleh pendukungnya sebagai bukti bahwa kita tidak sendiri di alam semesta ini. Wih, seru ya. Adalah seorang yang bernama James Maussan, seorang jurnalis Meksiko dan sekaligus penggemar lama UFO. Benda itu adalah salah satu penemuan terpenting menurutnya dalam sejarah umat manusia. Namun bagi banyak ilmuwan, dua tubuh yang dianggap alien oleh Maussan tersebut adalah sebuah mumi kecil dengan kepala memanjang dan 3 jari di masing-masing tangannya yang gambarnya disebarkan ke seluruh dunia digital minggu ini dan ketika dipresentasikan di Kongres Meksiko adalah tipuan kriminal. Ternyata mereka sangat yakin kedua benda itu adalah mumi anak-anak. Di kantor Maussan di kawasan bisnis Santa Fe di Mexico City, anggota staf dengan sangat berhati-hatinya membawa 2 kotak tertutup dengan tutup kaca berisi jenazah ke dalam studio dengan layar hijau. Semua orang konon berkerumun untuk melihat lebih jelas dan lebih detail apakah mayat-mayat tersebut yang memang terlihat tampak kuno dan memiliki ciri-ciri yang sama dengan manusia, yaitu adanya 2 mata, 1 mulut, 2 lengan, dan juga 2 kaki tentunya. Maussan mengklaim mereka ditemukan sekitar tahun 2017 di Peru dekat Nazca dari masa pra-Columbus. Menurut Maussan, dia bisa membuktikan bahwa mereka tidak seperti apapun yang dikenal di bumi. Di media sosialnya, dalam persidangan, dia juga membagikan sebuah analisis ilmiah dan hasil penelitian yang menurutnya sangat membuktikan bahwa 2 benda tersebut berusia sekitar 1000 tahun lamanya dan tidak terkait dengan spesies bumi dimanapun yang diketahui banyak orang. Salah satunya yang digambarkan oleh Maussan sebagai seekor betina yang ditemukan memiliki telur di dalamnya. Menurutnya, ini adalah hal yang paling penting yang pernah terjadi pada sejarah umat manusia. Ujar Maussan, 70 tahun tentang upayanya untuk memperkenalkan temuan tersebut sambil duduk di kantornya yang penuh dengan karya seni tersebut dan juga perlengkapan berwarna-warni bertemakan alien. Saya yakin fenomena ini adalah satu-satunya yang memberi kita kesempatan untuk bersatu, ujarnya. Adalah seorang Elsa Tomasto Jagigao, seorang bioantropolog yang berasal dari Peru yang sangat dihormati, merasa frustasi karena klaim tersebut masih dipublikasikan di dunia media digital, mengutip dugaan temuan serupa yang ternyata merupakan sebuah hoax atau penipuan semata. Apa yang kami katakan sebelumnya masih berlaku. Mereka mengulangi lagi hal yang sama seperti biasanya. Dan jika masih ada orang yang tetap mempercayai hal itu, apa yang bisa kami lakukan? Ujarnya melalui sambungan telepon saat dihubungi oleh berbagai macam awak media dari penjuru dunia.
Ini sangat kasar dan sangat sederhana sehingga tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Temuan-temuan seperti itu sebelumnya telah diabaikan oleh komunitas ilmiah karena dianggap sebagai mumi anak-anak pra-Hispanik yang dimutilasi. Kadang-kadang dikombinasikan dengan potongan-potongan bagian tubuh yang ada pada hewan atau binatang. Seorang yang bernama David Spergel, mantan kepala Departemen Astrofisika Universitas Princeton dan ketua laporan NASA mengenai fenomena anomali yang tidak teridentifikasi ini, mengatakan pada hari Kamis minggu lalu bahwa sampel tersebut harus tersedia untuk pengujian oleh komunitas ilmiah dunia. Di saat Maussan membagikan di medsosnya dalam presentasinya bahwa hasil tes penanggalan DNA dan karbon yang menurutnya ada pada makhluk, seorang ilmuwan Meksiko atas permintaan dari Reuters meninjau hasilnya dan menyimpulkan bahwa hasilnya mengindikasikan kehidupan normal di planet bumi. Maussan juga mengatakan kepada Reuters pada hari Jumat minggu lalu bahwa hasil tes tersebut tidaklah berhubungan langsung dengan dua badan yang dia tunjukkan kepada Kongres minggu ini di Meksiko. Karena faktanya, menurutnya, pemeriksaan tersebut dilakukan pada lembaga yang sama sekali berbeda, yang dikenal sebagai Victoria, yang masih berada di Peru. Mereka ditemukan di tempat yang sama. Penampilan fisik mereka sama, ujar Maussan tentang Victoria dan dua benda yang dihadirkannya di Meksiko tersebut. Pengujian tidak dilakukan pada kedua jenazah tersebut untuk menghindari kerusakan, ujarnya. Maussan juga tidak asing dengan kontroversi. Dia telah membuat klaim tentang sisa-sisa lain di masa lalu yang juga banyak dikritik oleh banyak orang. Konon dia pernah berpartisipasi dalam sebuah film dokumenter di sebuah stasiun TV di tahun 2017 tentang sisa-sisa lain yang ditemukan di dekat naskah, yang menurut para ahli seperti Tommaso Cagigao dan juga ahli paleontologi Rudolfo Salas Gismondi tampaknya menampilkan sebuah mumi yang direkayasa bentuknya. Kini dia telah membuat marah para pejabat Peru karena konon Menteri Kebudayaan Peru Leslie Urteya mempertanyakan bagaimana spesimen tersebut yang katanya merupakan artefak prahispanik bisa meninggalkan Peru dan mengatakan bahwa tuntutan pidana telah diajukan kepada Maussan. Saya tidak khawatir, saya sama sekali tidak melakukan tindakan ilegal, tangkis Maussan kepada awak media. Lalu bagaimana mumi itu tiba di Meksiko adalah sebuah pertanyaan yang menurutnya tak pernah bisa dia jawab. Dikutip oleh ucapan Maussan di dalam sidang di Meksiko tersebut, barang-barang tersebut milik seorang pria Meksiko yang konon berada di kantor Maussan dan pada hari Jumat menolak untuk disebutkan namanya saat ditanya oleh awak media. Lalu saat dibahas dan diungkit dengan pertanyaan mengenai benda yang konon dia sebutkan bernama Clara dan Mauricio tersebut bisa menjadi miliknya, pria tersebut hanya menjawab bahwa dia akan mengungkapkan semuanya pada waktu yang tepat. Jose de Jesus Jalca Benitez, seorang direktur Institut Penelitian Ilmu Kesehatan Sekretariat Angkatan Laut, berpartisipasi dalam sidang Kongres Meksiko tersebut memperkuat klaim Maussan. Kini dia bergabung dengannya di kantornya dan dia dengan tenangnya menjelaskan penafsirannya terhadap sains. Berdasarkan tes DNA yang dibandingkan lebih dari 1 juta spesies, mereka tidak ada hubungannya dengan apa yang diketahui atau dijelaskan hingga saat ini oleh sains atau pengetahuan manusia, ujarnya. Adalah seorang yang bernama Julieta Pero, seorang ilmuwan di Institut Astronomi Universitas Otonomi Nasional Meksiko atau UNAM yang telah meninjau hasil tes Maussan untuk Reuters, melihat jauh lebih sedikit misteri dalam data-data tersebut. Dia juga mengatakan keberadaan karbon 14 dalam penelitian yang dilakukan UNAM membuktikan bahwa sampel tersebut berkaitan dengan jaringan otak dan juga kulit dari mumi yang berbeda yang meninggal pada waktu yang berbeda. Proporsi isotop radioaktif C14 yang diserap oleh organisme hidup ke dalam jaringannya akan membusuk seiring berjalannya waktu, sehingga memungkinkan para ilmuwan untuk menentukan perkiraan tahun kematian spesimen tersebut. Di planet lain, jumlah karbon 14 di atmosfernya belum tentu sama dengan yang ada di bumi, katanya. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini tidak menunjukkan sesuatu yang misterius yang dapat mengindikasikan adanya senyawa kehidupan yang tidak ada di bumi, kata Piero. Dalam jumpa pers terpisah, Piero juga mengatakan bahwa ini bukanlah pertama kalinya Maussan mengungkapkan kepada media
tentang temuan jasad yang disebutkan sebagai alien, dan ia memang terkenal sebagai peneliti kontroversial karena banyak memiliki rekam jejak kepalsuan atau hoax soal UFO. Pada tahun 2017, Maussan juga pernah mengklaim telah menemukan jasad alien dengan ciri-ciri yang memiliki tangan berjari 3. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, jasad alien itu ternyata adalah mayat anak-anak yang dimumifikasi. Karena riwayatnya yang kontroversial tersebutlah, maka tidak heran jika banyak pakar yang meragukan klaim Maussan tersebut. Salah satunya adalah Giulietta Fiero tadi, sang peneliti dari Institut Astronomi di UNAM. Maussan sudah melakukan banyak hal. Dia pernah mengatakan makhluk ekstraterestrial tidak berbicara kepadaku seperti mereka berbicara kepadanya, hanya karena aku tidak percaya dengan keberadaan mereka, ucap Fiero seperti dikutip dari media pada hari Jumat tanggal 15 September silam. Fiero juga meragukan temuan artefak tersebut sebagai jasad alien. Menurutnya hal ini hanya karangan Maussan belaka alias hoax. Tentu saja itu semua hanya kebohongan, ujarnya dengan tegas. Mengulik tentang fenomena yang viral ini, Anda boleh percaya atau tidak, sekelompok orang Rusia pun pernah mengklaim menemukan jasad alien yang terbaring di atas salju di wilayah Irkutsk, sebelah selatan Siberia. 2 pejalan kaki di desa terpencil Kamensk, Siberia, pernah mengklaim telah menemukan mayat alien. Temuan ini menyusul laporan kecelakaan benda asing yang diduga UFO di bulan Maret tahun 2011 silam. Video yang pernah dirilis oleh newsweb.com memperlihatkan mayat alien dalam kondisi rusak dan juga kaki kanan yang hilang sebagian. Tak hanya sekedar klaim, sekelompok orang itu juga membuat rekaman video lokasi temuan yang juga jasad alien yang nampak kehilangan sebagian anggota badannya. Seperti pernah diberitakan di harian The Sun, temuan ini menyusul laporan adanya UFO yang bercahaya berwarna pink dan biru yang pernah jatuh dari langit. Bahkan Kementerian Darurat telah menginvestigasi insiden tersebut. Konon hasilnya tak ada kecelakaan pesawat yang terjadi di wilayah tersebut. Namun tak semua pengunjung di sosial media yakin bahwa video yang ditunjukkan tersebut adalah benar nyata adanya. Kami pun menganggap bahwa video itu hanya hoaks belaka. Klaim temuan mayat alien ini pernah mengingatkan kisah serupa juga sebelumnya di tahun 1947 silam di sebuah wilayah di Roswell, New Mexico, Amerika Serikat. Saat itu ditemukan sebuah piring terbang jatuh di dekat kota Roswell, New Mexico. Namun, militer Amerika Serikat langsung menyatakan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah salah satu dari program mereka yang bernama Mogul. Namun sejumlah pihak mencurigai alasan tersebut dan menganggap militer Amerika sengaja menutup-nutupi fakta tentang UFO yang jatuh beserta mayat-mayat alien di dalamnya. Insiden Roswell juga tercatat dalam file Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI yang pernah diungkap ke publik beberapa tahun silam. Nah, baraya semuanya, demikian postingan mengenai mayat alien yang saat ini tengah viral dan juga bahasannya yang diberikan analisanya oleh para pakar di bidang tersebut. Gimana? Dulu-dulu semuanya, silahkan jika ada yang menambahkan informasi dalam postingan ini di kolom komentar. Terima kasih menonton, semoga postingan ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.